Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Nah, kali ini aku mau berbagi tips perawatan singkat untuk tanaman di rumah yang tidak ditempati ya Bunda. Tips ini akan membantu kita agar tanaman tersebut tetap subur walaupun mendapatkan perawatan yang minim. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, ini adalah halaman depan di taman rumah aku Bunda, yang rumah tidak ditempati itu. Cuman Bunda mungkin agak pangling ya, karena ada beberapa tanaman yang sudah aku potong rambutnya. Karena apa? Karena mereka ternyata sudah tidak bisa lagi disiram 3 atau 4 hari sekali. Oke, kita mulai dari pojok sini ya Bunda. Di sini aku punya Paeonia repens. Nah, ini adalah salah satu penghuni baru dari tanaman yang berada di rumah ini Bunda. Jadi ini baru aku tanam dan baru aku tempelkan juga di tembok rumah ini. Tuh, jadinya masih sangat kecil sekali ya. Lalu yang sebelah sini aku seperti biasa, ini adalah Epicea coklat. Epicea coklat ini juga masih belum begitu panjang rambutnya, jadi dia masih bisa disiram beberapa hari sekali. Kemudian di sini aku punya green fall. Ini adalah salah satu tanaman favorit ya dari sahabat Mama Selin, karena banyak banget yang tanya tanaman yang satu ini karena memang cantik banget Bunda. Tapi sayang ya, di bagian akarnya itu kayak gundul gitu ya Bunda rambutnya. Nah, seperti ini. Ini karena kapan hari itu ada insiden, jadi green fall aku ini di tanahnya itu banyak sekali semut Bunda. Karena panik, aku langsung semprot aja pakai semprotan nyamuk gitu tuh. Obat anti nyamuk atau serangga. Aku semprot bagian situ, jadi semua semut-semutnya itu hilang. Kemudian aku bilas mulai dari akar sampai dengan ujung tanaman itu, aku siram semuanya Bunda. Siramnya berkali-kali. Tapi ternyata yang di bagian akarnya itu atau di bagian tanahnya itu akhirnya agak gundul gitu Bunda, karena mungkin terlalu banyak ya aku ngasihnya. Tapi untungnya daun di bagian bawah itu tetap hijau dan tetap bagus. Nah, green fall ini aku tanam sekitar 6 bulan yang lalu Bunda, sehingga menghasilkan tanaman green fall yang panjang kemudian hijau seperti ini. Nah, untuk di sebelahnya ini adalah midleaf. Ini juga salah satu penghuni baru saja aku tempel. Untuk midleaf ini baru berusia sekitar 1 bulan Bunda. Kalau untuk midleaf sama green fall hampir sama, tapi kalau dideketin gitu jelas-jelas beda ya. Tapi untuk perawatannya sama persis. Kemudian yang di sebelah sini ini adalah Epicea capretta. Tuh, seperti ini. Ini sudah aku pangkas ya. Jadi udah gak begitu gondrong lagi rambutnya. Lalu yang ini adalah terang bulan. Untuk terang bulan ini kemarin hampir habis ya tanahnya. Jadi salah satu perawatannya yaitu adalah memberikan media tanam atau menambahkan media tanam di pot tersebut, karena memang daun-daunnya sudah mulai besar, jadi dia butuh nutrisi yang banyak juga, makanya harus ditambahin untuk media tanamnya. Nah, lalu di sebelah sini ini aku punya Epicea hijau. Epicea hijau ini sudah aku potong sekitar 3 hari yang lalu. Jadinya seperti ini. Kalau ibaratnya rambut itu rambut potongan pendek ala-ala Amanda Manopo ya. Lalu yang ini terpotong separuh Bunda. Jadi ini juga ada insidennya. Waktu itu tiba-tiba rambut yang di sebelah kiri ya, yang di sebelah sini itu tiba-tiba layu gitu kan, layu semua. Ternyata setelah dicek di tanahnya itu ada siput. Nah, ternyata si siput ini tuh kayak lendir dari siput itu kan beracun ya, itu tidak baik bagi tanaman, makanya dia batangnya tuh kayak gosong gitu, mungkin
juga digrogotin, akhirnya layu. Lalu aku pangkaslah bunga episia di bagian kiri itu. Nah, untuk yang di sebelah atasnya ini adalah tanaman Fittonia. Tanaman Fittonia ini sudah rimbun ya, karena sudah saya rawat beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita lanjut ke episia pink. Untuk episia pink ini yang kapan hari itu sangat gondrong sekali Bunda, tapi sekarang udah dipotong pendek juga ya, karena terjadi insiden juga. Jadi waktu itu aku nggak sempet datang ke rumah ini, jadi sekitar 4 harian gitu Bunda. Hari Kamis aku tinggal, baru aku siram lagi itu hari Senin. Nah akhirnya pas buka pagar itu tanaman episiaku yang gondrong banget ini itu udah layu Bunda. Tanahnya udah kering banget, udah stres gitu ya, stres air gitulah pokoknya. Akhirnya mau nggak mau aku potong. Kemudian aku potonglah seperti ini, dan ini 2 hari kemudian udah seger ya. Nah lalu aku tambahkan juga media tanam. Tanahnya aku tambahin juga Bunda, karena kemarin tuh tanahnya juga udah hampir habis gitu ya, masih 3/4 atau separuh gitu. Nah untuk pemangkasan ini dilakukan agar tanamannya itu tetap tumbuh dengan bagus, karena kalau misalkan tidak dipangkas dengan perawatan yang minim tersebut, itu akan membuat daunnya tidak tumbuh subur, bisa jadi kayak kurang gizi gitu Bunda. Makanya untuk lebih baiknya itu harus dipangkas, kemudian diberi media tanam yang baru. Nah meskipun sudah dipangkas tapi tetap cantik kan ya. Lanjut kita ke tanaman kriwul-kriwul yang satu ini. Wah ini juga pada tanya ya, sahabat Mama Selin, ini tuh apa? Ini adalah bunga patah tulang tapi jenisnya yang menggantung. Nah untuk yang ini adalah terang bulan ya, sama seperti yang di depan tadi, atau Peperomia scandens ya. Kemudian Peperomia ini memiliki daun yang tebal ya Bun, seperti ini. Untuk media tanamnya juga saya tambahin karena kemarin juga memang agak sedikit. Lalu sebenarnya untuk Peperomia ini bandel banget, misalkan disiram 4 hari sekali itu nggak ada masalah ya. Nah ini si gondrong yang satunya, episia coklat. Kemudian di bawahnya adalah episia hijau, lalu ini sirih gading. Nah untuk Peperomia scandens atau terang bulan tadi udah aku potong beberapa karena udah panjang banget ya. Ini nanti akan aku tanam, sekalian kita bikin konten bagaimana cara menanam tanaman terang bulan supaya tidak busuk dan berhasil ya tentunya. Ini salah satu request juga ya buat dari sahabat Mama Selin yang pengen dibuatin tutorial gimana cara merawat dan menanam tanaman terang bulan. Lalu lanjut, ini adalah kuping gajah tarantula. Untuk kuping gajah tarantula ini udah rimbun sekali. Kemudian ada juga beberapa calathea ya, ada Calathea cynthia, Calathea ornata, dan beberapa tanaman dedaunan lainnya. Kalau yang ini masih aman Bunda, disiram 3-4 hari sekali itu masih aman banget, nggak ada rewel, karena memang dia berada di tempat yang teduh ya. Lalu untuk yang ini sama seperti yang kemarin. Ini kemarin juga agak layu tuh. Media tanamnya udah agak kurang. Nggak aku kasih media tanam karena udah kehabisan. Nanti kalau misalkan pas balik ke sini lagi aku bawakan media tanam supaya tumbuh subur. Untuk green fall yang ada di sini, ini juga sebenarnya kekurangan media tanam juga karena green fall-nya udah mulai rimbun banget dan udah mulai panjang. Sama dengan tanaman yang tadi,
tanaman yang sebelah sini juga beberapa saya pangkas ya Bunda. Lalu untuk tanaman rambatnya ini saya pangkas juga. Untuk tanaman ini saya pangkas bukan karena dia layu ya, karena tanaman ini kan sebenarnya untuk masalah air itu sangat aman karena saya teteskan dari selang setiap hari gitu. Untuk tanaman rambat yang ini saya pangkas karena masuk ke halaman tetangga. Lalu yang di pojokan sini ini juga bougainville ya. Bougainville ini juga baru saya pangkas supaya lebih rapi. Memangkas tanaman memang kadang disayangkan ya Bunda, karena mungkin pas lagi cantik-cantiknya kita tidak jadi memangkas tanaman tersebut. Namun pemangkasan ini perlu dan harus dilakukan untuk membentuk tanaman dengan mengontrol atau mengarahkan pertumbuhan tanaman, kemudian menjaga kesehatan tanaman dan meningkatkan kualitas bunga yang dihasilkan. Oke Bunda, itu tadi beberapa tips perawatan singkat ala Mama Selin, yaitu dengan cara memangkas beberapa tanaman yang sudah rimbun dan menambahkan kembali media tanam agar tanamannya tetap subur dan sehat. Terima kasih sudah menemani, semoga bermanfaat. Bye-bye.